Baik, teman-teman, di hari terakhir ini nanti kita akan membahas tentang strategi reading yang paling terakhir ya, yaitu mengenai menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di teks. Oke. Jadi di reading nanti teman-teman akan diberi waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Nah, yang mana tipsnya itu teman-teman membaca soalnya dulu, jangan baca teksnya dulu ya. Baru nanti ketika teman-teman sudah kenal soal itu yang ditanyakan tentang apa, nanti teman-teman akan tahu teknik yang harus dilakukan dengan teksnya. Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu sekali di reading comprehension ini. Nah, kemudian dari membaca soalnya dulu yang saya bilang tadi, teman-teman akan tahu harus diapakan teksnya ya. Itu nanti akan ada 3 langkah. Yang pertama, apakah teman-teman harus membaca topik sentence-nya saja? Atau yang kedua, teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu atau membaca cepat karena yang informasi yang ditanyakan itu mengklaster atau menggerombol di satu lokasi di dalam teks. Atau make an inference atau membuat kesimpulan atau menarik suatu kemungkinan gitu ya berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, untuk jenis soal pertama, untuk jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di semua paragraf. Itu adalah pertanyaan yang menanyakan garis besar mengenai teks. Ya, nah ada 3 cakupan. Yang pertama adalah pertanyaan yang menanyakan ide pokok atau gagasan utama atau main idea ya. Kemudian idea organization atau pengembangan idenya bagaimana. Dan yang terakhir tone, purpose, sama course. Jadi kalau ada pertanyaan ini cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Kemudian strategi kedua, beberapa jenis soal itu juga harus dilakukan scan dan skim dulu untuk mengerjakannya karena informasi yang ditanyakan itu menggerombol di satu tempat di teks ya, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu itu adalah locate information atau mencari letak informasi ya. Nah, ini hanya untuk yang PBT. Kalau yang ITP yang online atau dulunya namanya CBT itu nggak ada, teman-teman. Kemudian ada peran reference atau rujukan kata ganti, ada juga stated detail atau detail yang ada di dalam teks, ada juga unstated detail. Nah, ini pilihan A, B, C, D yang detail yang nggak ada di dalam teks yang mana, seperti itu. Dan yang terakhir adalah soal vocabulary, tapi soal vocabulary ini pilihan ya, maksudnya teman-teman gunakan cara yang kemarin kita pelajari ketika teman-teman nggak tahu artinya. Tapi kalau teman-teman sudah tahu artinya dan tahu sinonimnya yang mana di pilihan A, B, C, D, ya sudah, nggak usah baca teks, nggak apa-apa. Kemudian jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya, strategi terakhir untuk mengerjakan soal reading itu adalah membuat kesimpulan atau menarik suatu probabilitas atau kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di teks. Oke. Nah, untuk jenis soal pertama yang teman-teman harus melakukan kesimpulan atau membuat kesimpulan, melakukan apa namanya, membuat kemungkinan itu adalah soal inference itu sendiri. Nah, inference sendiri artinya adalah kesimpulan atau kemungkinan yang dibuat berdasarkan informasi di dalam teks mengenai suatu kata kunci yang ditanyakan. Kemudian nanti di dalam soalnya itu biasanya teman-teman akan menemukan kata implied atau inferred, artinya disimpulkan. Ada juga likely atau probably, mungkin. Nah, berarti jawabannya di teks itu nggak ada, teman-teman. Jenis soal itu jawabannya di teks nggak ada. Tapi kalau teman-teman pilihan A, B, C, D itu salah satu ada yang nyambung dengan informasi yang ada di dalam teks, seperti itu. Nah, untuk cara mengerjakannya sama ya, baca soalnya dulu, teman-teman cari kata kunci yang ditanyakan. Tetap teman-teman harus melakukan scan dan skim untuk menemukan informasi yang ditanyakan mengenai kata yang ditanyakan ya. Kemudian baca paragrafnya atau baca kalimat yang mengandung kata itu sampai kalimatnya udah nggak bahas tentang itu lagi ya. Kemudian hubungkan dengan pilihan yang ada di jawaban atau kemungkinan yang ada di jawaban A, B, C, D. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang mungkin bukanlah sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, di situ kata kunci teman-teman adalah kata dalam bahasa Hawaii, tapi kita disuruh nyari yang bukan. Nah, ada kata mungkin, teman-teman. Mungkin bukanlah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, artinya pilihan A, B, C, D ini kalau teman-teman cek di teks itu nggak akan ada. Teman-teman nggak akan menemukan mahalo, mahi-mahi, meklea, atau moana di dalam teks, teman-teman. Oke, karena pertanyaannya mungkin bukan. Kalau misalkan di dalam sudah ada, ya berarti nggak ada mungkinnya, seperti ini. Ya. Nah, cara mengerjakannya,
teman-teman cari kata kunci mengenai kata dalam bahasa Hawaii yang mana itu dibahas di paragraf 1 ya. Kita baca paragraf 1. Bahasa Hawaii merupakan bahasa yang merdu yang di dalamnya semua kata itu didapat dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O dan 7 huruf konsonan yaitu H, K, L, M, N, P, W. Nah, kemudian setiap suku kata di dalam bahasa itu berakhiran dengan vokal. Vokal itu yang A, I, U, E, O tadi ya. Kemudian dua konsonan itu tidak boleh gandeng, nggak boleh muncul berbarengan. Ya. Jadi vokal itu lebih sering keluar dalam bahasa Hawaii dibandingkan dalam bahasa Inggris. Oke, jadi aturannya cuma dua tadi, teman-teman. Yang pertama selalu berakhiran dengan vokal ya, untuk setiap suku kata maksudnya, teman-teman. Kemudian aturan kedua, konsonan itu nggak boleh gandeng. Jadi nama saya nggak ada di Hawaii, Priski itu nggak ada. Karena ada P sama R gandeng, itu konsonan. R pun nggak ada di Hawaii, S juga nggak ada, teman-teman. Oke. Oke, kita cek ABCD yang alfa, ma, ha, lo itu ada 3 suku kata, yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Yang mana setiap suku kata itu berakhiran dengan vokal A, A, O ya. Kemudian konsonannya yaitu M, H, L-nya itu terpisah ya alias gak bareng. Berarti yang alfa ini kemungkinan kata dalam bahasa Hawaii karena dia mengikuti aturan bahasa Hawaii. Yang ditanyakan tadi adalah yang bukan ya. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo mahi mahi itu ada 4 suku kata yaitu ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi. Setiap suku kata berakhiran dengan vokal A, I, A, I. Kemudian konsonannya yaitu M sama H-nya itu nggak boleh ketemu bareng dan mereka nggak ketemu bareng. Berarti dia mengikuti aturan bahasa Hawaii, teman-teman. Nah, berarti bukan itu ya jawabannya. Kalau yang Charlie, Clea. Nah, di sini ada yang digaris bawahi di situ, yaitu Clea. Tadi di aturan dalam bahasa Hawaii, dua konsonan itu nggak boleh gandeng, nggak boleh muncul dempetan, nggak boleh, barengan nggak boleh, teman-teman. Sedangkan pilihan Charlie itu ada huruf K sama huruf L ketemuan. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie ya, karena dia tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai jenis soal ini. Diingat-ingat jenis soal ini nanti jawabannya nggak akan ada di teks ya. Seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, toh? Halo? Silahkan. Silahkan. Berarti berarti kalau Iya. untuk yang seperti ini tipe soalnya kita harus baca semua ya, seperti bukan yang seperti kemarin cuma di awal-awal kalimat ya. Ya, that's right. Baca semua apa namanya? Semua informasi yang ada hubungannya dengan yang ditanyakan. Seperti itu. Supaya jadi petunjuk untuk kita mencari jawabannya. Jadi Kadang cukup itu, satu pelajaran aja ya Mister dibaca nah, yang berhubungan kadang dengan. jadi malah kebanyakan gini teman-teman. Kebanyakan yang saya temui ya di soal yang asli TOEFL ITP itu petunjuknya itu kecil-kecil banget. Bahkan cuma satu kalimat ya, bukan satu paragraf. Nah, tadi dibaca satu paragraf itu karena kita scan dan skim sampai menemukan yang ditanyakan. Seperti itu, Mister. Jadi nggak harus satu paragraf, kadang cuma satu kalimat, bahkan kadang petunjuknya itu cuma satu kata itu ada, teman-teman. Jadi jenis soal ini memang paling sulit di reading ya. Kenapa? Karena di sini kita pinter-pinteran mencari kata kunci. Seperti itu, Mister. Mencari apa ya? Oke, Petunjuk seperti itu, mencari clue. oke, terima kasih Mister. Oke. Nah, untuk mencari clue ini dan harus apa namanya? Menuntut kemampuan vocab teman-teman ya untuk bisa menghubungkan dengan pilihan jawaban seperti itu. That's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Oke, kalau nggak ada, sekarang mari kita praktekkan ke contoh soal latihan. Di sini ada dua soal, jangan takut salah. Berarti waktunya teman-teman 2 menit. Ya, 2 menit dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman di chat. Kemudian kita bahas bersama ya. Baik, ada jawaban Bravo Delta. Mari kita cek. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah bisa ditarik kesimpulan di dalam teks bahwa seandainya sebuah kayak memiliki 2 lubang, maka nah kata kunci teman-teman adalah lubang di kayak ya, terutama kayak yang pakai 2 lubang. Nah, kita cek, nah lubang di kayak itu kalau kita scan dan skim, ketemunya ada di paragraf kedua, teman-teman. Lebih tepatnya di kalimat kedua paragraf 2. Kalimatnya berbunyi, sebuah kayak itu umumnya dibuat dengan 1 lubang di decknya untuk 1 penumpang. Nah, namun beberapa jenis kayak itu dibuat untuk dua penumpang ya. Nah, karena deck dari kayak itu tertutup atasnya kecuali untuk lubang atau lubang-lubangnya untuk penumpang atau penumpang-penumpangnya. Nah, dari sini kita udah ketahuan, teman-teman. Kalau lubangnya kayak itu untuk penumpangnya ya. Kalau misalkan penumpangnya lubangnya 1, maka penumpangnya 1. Kalau misalkan lubangnya 2, itu penumpangnya untuk 2. Oke. Nah, kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, yang menyebutkan kata penumpang itu cuma 1, teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha ya. It accommodates two riders. Jadi kayak dengan 2 lubang itu memuat atau menampung gitu 2 pengendara atau yang nyetir gitu ya. Kemudian soal nomor 2, bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa sebuah contoh binatang yang disebutkan di teks itu mungkin adalah, nah kata kunci teman-teman adalah binatang-binatang. Contoh dari binatang-binatang. Yang mana binatang-binatang itu disebutkan di kalimat terakhir paragraf terakhir juga. Oke. Nah, kalimatnya berbunyi, the umiak is used to haul belongings from campsite to campsite and it is used for hunting larger animals that are too big to be hunted in a kayak. Jadi umiak itu dipakai untuk menarik harta benda dari satu tempat camp menuju tempat camp yang lain. Dan umiak itu dipakai untuk berburu hewan-hewan yang lebih besar yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Nah, kita cek berarti kata kuncinya teman-teman adalah binatang yang terlalu besar diburu menggunakan kayak ya. Kita cek. Yang alpha a kangaroo. Nggak mungkin ya teman-teman berburu kanguru pakai kayak karena kanguru hidupnya di darat sedangkan kayak itu jenis perahu. Dia dipakainya di air. Yang bravo a snake, seekor ular. Nah, segede-gedenya ular yang hidup di air itu masih bisa ditarik menggunakan kayak ya, teman-teman. Kalau yang Charlie a whale, seekor paus. Nah, ketemu jawabannya Charlie, teman-teman. Karena kalau berburu paus menggunakan kayak, yang ada kayaknya yang ditarik ke bawah sama pausnya ke air seperti itu. Kalau yang delta, seekor salmon itu sebesar-besarnya salmon masih bisa ya ditarik menggunakan kayak seperti itu. Jadi jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Oke. Nah, dicoba lagi, silakan nomor berikutnya. Di sini ada 3 nomor, jangan takut salah. Waktunya berarti 3 menit, dimulai dari sekarang. Silakan.
Baik, 3 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu, teman-teman. Kemudian kita cek bersama. Oke, sepertinya belum ada yang menemukan jawaban. Oke, ada Alpha Alpha Bravo. Mari kita cek bersama. Ada juga Delta Charlie Bravo. Oke, kita cek ya. Di situ nomor 3 pertanyaannya. Bisa ditarik kesimpulan di teks bahwa, nah kata kuncinya belum ada di soal. Maka kita cek di jawaban ya. Jawaban yang alfa, daun-daun dari hanya California Redwood saja yang berubah menjadi coklat di musim gugur. Kalau yang Bravo, daun-daun hanya daun-daun dari hanya Giant Sequoia saja yang berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Charlie, daun-daun dari kedua jenis pohon di dalam teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Delta, daun-daun dari tidak satupun jenis pohon di dalam teks berubah menjadi coklat di musim dingin. Nah, ini yang saya maksud teman-teman, kata kuncinya itu hanya berupa satu kata di soal, di teks maksud saya, ya. Jadi di soal ini kata kuncinya teman-teman disuruh nebak perubahan warna daun dari tanaman yang disebutkan, entah itu California Redwood atau Giant Sequoia. Yang mana itu kalau kita scan dan skim di dalam teks itu disebutkan di kalimat kedua, teman-teman. Oke. Nah, kalimat kedua itu disebutkan both evergreen conifers, California Redwood and the Giant Sequoia are found. Nah, ini nggak penting sebenarnya. Yang penting di depan tadi. Jadi kedua konifer yang awet hijau. Ya, awet hijau itu berarti daunnya tidak berubah di musim apapun. Jadi nggak berubah coklat, dia juga nggak menggugurkan daun seperti itu. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Daun-daun dari tidak satupun jenis pohon di dalam teks itu berubah warna menjadi coklat di musim dingin. Seperti itu. Kemudian nomor 4, bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa Sierra Nevada itu merupakan, nah kata kunci teman-teman Sierra Nevada yang mana itu disebutkan di kalimat terakhir paragraf 1. Nah, kita baca kalimatnya. Jadi pohon California Redwood itu ditemukan di sepanjang pantai bagian utara dari negara tersebut, maksudnya California ya. Sedangkan Giant Sequoia itu ditemukan di tengah daratan di ketinggian yang lebih tinggi, yaitu di sepanjang lereng bagian barat dari Sierra Nevada. Nah, Sierra Nevada ini memiliki lereng, teman-teman. Kita cek pilihan A, B, C, D yang punya lereng yang mana. Oke, yang alfa sejenis dari pohon redwood, bukan ya, pohon tidak memiliki lereng. Kalau yang Bravo kumpulan pantai sama, nggak punya lereng juga. Kalau yang Charlie sekelompok danau sama, dia nggak punya lereng. Jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. A mountain range, yaitu bukit barisan atau pegunungan seperti itu. Ya. Kemudian nomor 5, yang manakah di antara pilihan A, B, C, D berikut ini yang bisa ditarik kesimpulan di dalam teks? Nah, di soal nggak ada kata kunci, kita baca pilihan A, B, C, D. Yang alfa di situ berbunyi Giant Sequoia itu lebih tinggi dibandingkan California Redwood. Kalau yang Bravo, California Redwood itu tidak sama besar kelilingnya dengan Giant Sequoia. Kalau yang Charlie, California Redwood itu memiliki berat lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Kalau yang Delta, makhluk-makhluk hidup yang lain itu banyak yang lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Nah, ini ngomongin tentang ukuran. Yang mana ukuran dan berat itu dibahas di paragraf kedua, teman-teman. Oke, kita baca paragrafnya. Nah, kalau ini satu paragraf ya, karena kriterianya ada lumayan banyak, teman-teman. Ada ukuran, ada keliling, ada tinggi, ada berat, seperti itu. Oke, kita baca paragraf kedua. Di situ paragrafnya berbunyi, California Redwood itu merupakan pohon hidup tertinggi dan faktanya merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling tinggi di permukaan bumi. Nah, ketinggian dari redwood paling tinggi di rekor adalah 385 kaki atau 120 meter. Nah, meskipun tidak cukup atau meskipun tidak sama tingginya dengan California Redwood, nah dengan hanya ketinggian 320 kaki atau 100 meter, Giant Sequoia meskipun demikian merupakan makhluk hidup yang terbesar, ya. Jadi makhluk hidup yang paling besar dan terbesar seperti itu. Nah, Giant Sequoia itu memiliki ukuran sekitar lebih dari 100 kaki atau 30 meter keliling batangnya dengan berat lebih dari 6.000 ton. Nah, berarti kalau California Redwood itu makhluk hidup di bumi yang paling tinggi,
Kalau kalau apa? Giant Sequoia itu yang paling besar ya kelilingnya, tapi dia nggak yang paling tinggi, teman-teman. Oke, kita cek ABCD tadi. Yang alpha Giant Sequoia itu lebih tinggi dibandingkan California Redwood. Bukan ya, karena dibilang tadi California Redwood lah makhluk hidup tertinggi di bumi. Seperti itu. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, California Redwood itu tidak sama besar kelilingnya dengan Giant Sequoia. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Bravo. Karena tadi memang ukurannya kelilingnya beda ya. Kalau yang Charlie California Redwood itu memiliki berat lebih besar dibandingkan Redwood. Lebih besar dibandingkan Giant Sequoia maksudnya. Nah, tadi yang disebutkan beratnya yaitu 6.000 ton itu hanya Giant Sequoia. Lah kita nggak tahu beratnya California Redwood berapa, teman-teman. Oke, jadi kita nggak bisa membandingkan ketika satu variabelnya nggak ada. Oke. Kalau yang delta makhluk-makhluk hidup yang lain itu banyak yang lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Bukan ya, karena jelas makhluk ciptaan Tuhan terbesar di bumi itu adalah Giant Sequoia. Eh, Kelilingnya itu bisa sampai 30 meter, bahkan kadang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Di sini ada 3 soal. Sebentar. Mister boleh dijelaskan lagi untuk nomor 3. Nah, letak jawabannya tadi di sini, Miss. Mana tadi ya? Ini, the giant sequoia is nonetheless the largest and most massive of living things. Giant sequoia have been measured at more than 100 feet or 30 meters around the base. Terus di kalimat sebelumnya tadi, nah ini ada, meskipun tidak sama besarnya, meskipun tidak sama tingginya dengan California Redwood, nah dengan ketinggian hanya 320 kaki atau 100 meter, nah giant sequoia itu merupakan yang terbesar. Seperti itu. Nah, dia dibilang besar itu karena kelilingnya. Ini ada measure at more than 100 kaki. Jadi keliling batangnya itu kalau diitari atau kita ambil tali gitu ya. Terus untuk ujung sama ujung tali itu ditemukan untuk mengelilingi batang kayu dasarnya itu. Nah, itu nanti panjangnya bisa sampai lebih dari 30 meter. Panjang talinya itu kalau diluruskan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang Bravo. Soal yang pertama nomor 3 ya. Nah, nomor 3 itu kata kuncinya ada di kata nah ini ada di kata evergreen, Miss. Nah, itu kalau diartikan kedua pohon konifer ini sejenis apa ya? Perdu apa namanya ya, kayak gini, kayak pinus-pinusan gitu, teman-teman. Eh Kon ada dari kata kon. Kon itu adalah apa bahasa Indonesia? Kon itu kayak es krim itu, kayak anunya es krim itu. Nah, karena buahnya pinusnya itu kayak seperti itu bentuknya. Nah, jadi pohon konifer yang selalu awet hijau atau yang warna daunnya itu tidak pernah berubah atau jenis pohon yang tidak menggugurkan daun ya, teman-teman. Nah, berarti dua-duanya ini California Redwood dan Giant Sequoia ini yang dimaksud kedua konifer yang warnanya selalu hijau ini, dia warnanya nggak berubah di musim apapun. Jadi jawabannya yang delta di situ berbunyi daun-daun dari tidak satupun jenis pohon di dalam teks berubah menjadi coklat di musim dingin. Seperti itu, Miss. Oke, dapat ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang, silahkan.
Baik, 3 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Bravo Alfa Alfa, mari kita cek. Ada juga Bravo Alfa Bravo, mari kita cek. Di situ nomor 6 pertanyaannya adalah versi monopoli yang berbahasa Prancis itu mungkin mencakup sebidang properti atau sebidang bangunan yang bernama. Nah, kata kunci teman-teman adalah versi monopoli ya. Karena kalau teman-teman cari versi monopoli yang berbahasa Prancis nggak ada. Nah, tapi yang pasti bahasa di dalam papan monopoli itu dibahas di paragraf 2 kalimat pertama. Kita baca kalimatnya. Meskipun permainan monopoli itu sekarang dipublikasikan atau diterbitkan dalam berbagai macam bahasa dan versi dengan lokasi-lokasi dan nama-nama tempat asing yang disesuaikan dengan bahasa yang dipakai dengan papan atau di papan tersebut. Nah, seperti itu ya. Berarti dari sini kita sudah tahu ya kalau misalnya bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Prancis, maka nama-nama tempatnya itu ya nama-nama tempat yang ada di Prancis, teman-teman. Kita cek ABCD nama tempat yang ada di Prancis ya. Yang Alpha Atlantic City New Jersey. Nah, New Jersey itu namanya nama tempat yang bikin TOEFL, ITS, teman-teman. ITS itu tempatnya di New Jersey, Amerika Serikat ya. Alpha bukan. Kalau yang Bravo Germantown, Pennsylvania. Sama, Pennsylvania itu Amerika Serikat. Bukan ya. Kalau yang Charlie Boardwalk sama itu nama tempat hiburan di Amerika Serikat, teman-teman. Charlie bukan. Kalau yang Delta di Eiffel Tower, nah Menara Eiffel. Nah, ketemu ya, jawaban nomor 6 adalah yang Delta. Jadi misalkan kalau papan itu menggunakan bahasa Indonesia, berarti ya nama-nama tempatnya nanti pasti Candi Borobudur, kalau nggak gitu Monas, kalau nggak gitu Raja Ampat, misalnya seperti itu. Oke. Nah, di sini yang berbahasa Prancis, berarti nama-nama tempat yang ada di Prancis, dan di pilihan ganda nama tempat yang ada di Prancis cuma satu, yaitu Eiffel Tower. Kemudian nomor 7, bisa ditarik kesimpulan bahwa Darrow memilih Atlantic City sebagai settingan awal monopoli karena maksudnya settingan itu latar gitu ya. Latar monopoli karena nah kata kunci teman-teman adalah Darrow dan settingan monopoli yang mana itu disebutkan di kalimat berikutnya, kalimat kedua paragraf 2. Kalimatnya berbunyi, jadi permainan itu tuh ditemukan di tahun 1933 oleh Charles Darrow selama puncak-puncaknya The Great Depression. Ini nama peristiwa sejarah, teman-teman. Krisis global ini dulu ya. Jadi Darrow itu yang aslinya dari Germantown atau tinggal di Germantown, Pennsylvania, dia sendiri juga nganggur, nggak bekerja di masa-masa finansial yang sulit itu. Nah, dia itu mengatur permainan aslinya atau asalnya itu tidak seperti yang diduga-duga, yaitu di rumahnya Germantown, tapi malah di Atlantic City, New Jersey. Nah, karena New Jersey ini merupakan situs atau tempat dari berbagai macam tempat-tempat tempat-tempat liburan sebelum masa depresi, sebelum The Great Depression. Nah, di mana dia itu pernah berjalan sepanjang boardwalk dan mengunjungi Park Place. Nah, kita cek ABCD yang ada hubungan dengan informasi tadi, teman-teman. Yang alpha, it brought back good memories. Nah, ketemu ya. Jadi Atlantic City itu membawa kenangan masa-masa indah sebelum masa depresi. Seperti itu. Oke, kalau yang Bravo keluarganya berasal dari Atlantic City. Nah, tadi keluarganya nggak dibahas ya, nggak ada penyebutan dari mana keluarganya. Kemudian yang pasti disebutkan kalau Darrow itu tinggalnya di Germantown. Ya, entah dia asli situ atau tidak ada di teks. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, orang-orang Germantown itu mungkin bakalan marah jika dia menggunakan Germantown. Nah, tadi kita baca tadi nggak ada yang bisa membuat orang Germantown marah ataupun eh, ketidaksetujuan oleh orang Germantown yang ditulis di teks. Nggak ada, teman-teman. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, Atlantic City itu lebih besar dibandingkan Germantown. Tidak ada perbandingan ukuran ya tadi. Berarti Delta juga nggak bisa. Fix jawabannya yang Alpha. Kemudian yang berdelapan, Parker Brothers mungkin atau kemungkinan adalah, nah kata kunci teman-teman adalah Parker Brothers yang mana itu disebutkan di kalimat terakhir. Kalimatnya berbunyi, Darrow itu membuat permainan-permainan pertamanya itu sendiri dan menjualnya secara lokal hingga akhirnya Parker Brothers itu membeli maksudnya. Membeli seluruh hak, entah itu hak milik, hak cipta, hak produksi dan sebagainya ya. Jadi hak-hak terhadap monopoli di tahun 1935 dan mengambil langkah pertama menuju produksi massal hingga saat ini.
Nah, karena dia perusahaan apa namanya? Dia sebuah Parker Brothers ini nama sebuah perusahaan, teman-teman, yang mana dia itu membeli hak cipta dari suatu permainan untuk diproduksi lagi dan dijual. Nah, berarti dia adalah perusahaan mainan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo, a game manufacturing company, perusahaan pembuatan game. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus menarik kesimpulan atau membuat apa ya, tebakan atau kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Kira-kira pilihan A, B, C, D ini yang mana yang nyambung? Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari jenis soal pertama mungkin sebelum kita lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga harus menebak, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Soal mau tanya, Boleh, Miss? dari latihan soal tadi yang dikerjakan, saya selalu kehabisan waktu gitu. Gimana tipsnya ya? Jadi dari 3 soal pasti yang salah satu karena nggak fokus gitu, udah kehabisan waktu, panik duluan gitu. Nah, jadi gini, Miss, memang di reading itu waktunya paling banyak ya, teman-teman, 55 menit. Nah, tapi memang kelihatannya sepele, tapi beneran 55 menit itu cepet banget untuk mengerjakan reading. Kenapa? Karena reading itu walaupun kita punya waktu 1 menit ya untuk mengerjakan satu soal, rata-rata ya maksudnya. Nah, apa namanya? em, 1 menit akan terasa sangat cepat teman-teman dalam mengerjakan reading. Makanya saya sampaikan untuk menggunakan tips dan triks dari saya ini. Ya, karena kalau teman-teman baca semuanya, terus juga gini, yang perlu teman-teman tahu adalah di soal reading di TOEFL ya, itu nanti soalnya urut. Misalkan nomor 1 itu menanyakan paling atas biasanya, atau kalau nggak gitu main idea mengenai seluruh teks gitu. Itu nggak perlu dibaca semuanya, ya. Cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah nanti nomor 2 itu nanti nggak akan jauh-jauh dari kalimat pertama paragraf 1. Biasanya juga jawabannya terletak di situ. Jadi urut gitu. Nah, tipsnya adalah teman-teman kalau misalkan belum menemukan jawaban di satu soal, itu jangan ke next soal. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman lewatin, dilewatin dulu aja nanti balik lagi. Teman-teman nanti bakalan menghabiskan waktu untuk mencari terusannya lagi gitu. Padahal kalau di soal apa reading TOEFL itu sudah pasti urut. Misalnya nomor 1 paling atas, nomor 2 itu pasti bawahnya, nomor 3 itu lanjutannya, lanjutannya dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi ya fokus dan panik tadi teman-teman harus fokus benar-benar fokus, terutama kalau teman-teman menemukan vocab yang nggak tahu itu tinggalin aja ya. Teman-teman apa namanya? Jangan terlalu bingung dengan satu vocab sampai akhirnya kita nggak jalan gitu. Karena kebanyakan kasusnya seperti itu dan saya dulu juga waktu awal-awal juga seperti itu. Oke. Dan kemudian yang paling penting sebenarnya adalah supaya kita itu bisa nah ini bukan flexing ya, teman saya bukan flexing, bukan pamer, tapi saya pengen teman-teman jadi motivasi. Karena saya dulu juga kesulitan di reading, jujur teman-teman. Paling sulit menurut saya dulu adalah di reading. Karena menurut saya di pilihan A, B, C, D itu kalau kita baca seolah-olah semuanya benar semua. Kayak gitu. Di teks ada semua, kayak gitu. Oke, nah baru ketika saya coba-coba kerjain, ketika saya tes, saya beranikan untuk menjoki dan ketika tes sendiri seperti itu, ternyata saya baru tahu ternyata untuk di reading ini cara mengerjanya ya kita harus mengenali yang ditanyakan di soal supaya nanti kita bisa tahu cara mengerjakannya bagaimana kayak gitu. Nah makanya teman-teman nanti sering-sering latihan juga. Memang di TOEFL ini teori dikit-dikit aja teman-teman. Yang perlu teman-teman ajar adalah eh, apa latihannya. Nah teori yang sedikit tadi itu praktekkan terus, kelatihan, kelatihan, kelatihan. Misalkan kalau teman-teman pengen belajar mengenai inference ini ya, soal yang terakhir ini mengenai inference atau membuat tebak-tebakan ini, teman-teman misalkan kalau latihan reading itu coba pilih soal-soal yang menanyakan tentang inference. Oke, kemudian nanti coba gunakan cara yang sama terus-menerus sampai teman-teman di luar kepala. Nanti ketika tes, kalau sudah terbiasa itu teman-teman tidak perlu fokus dalam-dalam itu sudah fokus sendiri, sudah terbiasa gitu. Jadi kadang kita mikirin apa, tapi masih tetap ingat kayak gitu. Terutama kalau teman-teman apa namanya punya background atau punya pengetahuan mengenai topik yang ditulis di dalam teks tersebut. Contohnya, dulu saya pernah mengerjakan tes TOEFL itu di reading itu membahas tentang perlebahan pokoknya seperti itu. Nah, karena kebetulan ayah saya adalah peternak lebah, teman-teman. Jadi saya juga sering ikut, kadang saya juga tanya-tanya, kadang suka belajar dari internet, baca-baca seperti itu. Nah,
sedikit banyak tahu dan itu sangat membantu kayak gitu. Nah, makanya juga teman-teman kalau kenapa kok kita perlu banyak latihan? Karena sering banget juga ketika saya tes ya, entah satu tes dengan yang lain, entah ketika belajar di luar tes seperti ini, itu topiknya biasanya keluar lagi walaupun teksnya beda tapi topiknya sama. Nah, kadang kita udah tahu jawabannya nanti apa namanya? Kita udah tahu vocab-vocab yang dipakai, artinya apa. Kita juga sudah tahu arah pembicaraannya itu bakalan apa gitu. Jadi kita udah tahu lapangan lah bisa dibilang gitu. Makanya nanti kalau di menjawab itu gampang banget. Jadi di reading itu sebenarnya teorinya cuma 3, teman-teman yang kemarin saya sampaikan sampai hari ini ya. Nah, untuk penguasaannya itu tergantung teman-teman sendiri. Kayak gitu. Nah, dan tipsnya ya itu tadi Miss, yang saya kasihkan di awal tadi. Untuk inferencing ini teman-teman harus tetap mencari apa namanya? Scan dan skim, cari informasi yang ditanyakan dulu di teks ya. Kemudian kalau sudah ketemu, teman-teman baca, teman-teman pahami, terus dicocokkan dengan pilihan ABCD mana yang paling mungkin bisa nyambung. Seperti itu. Dan itu memang perlu dibiasakan. Miss. Kalau udah biasa itu enak banget. Nggak perlu pusing-pusing gitu. Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang kita lanjut lagi ke, oh sorry. Apa ada aplikasi atau web untuk latihan tes TOEFL, Mister? Kalau aplikasi saya ada, tapi bukan reading. Kalau reading saya nggak tahu sih, belum saya cari. Kalau saya di HP itu ada aplikasi latihan structure dan kayaknya yang buat orang Indonesia, teman-teman. Kayaknya ya. Itu ada aplikasi untuk latihan structure. Karena nama aplikasinya juga bahasa Indonesia, latihan structure gitu. Teman-teman cari di Play Store itu nanti keluar. Atau nanti saya screenshotkan untuk lambang apa namanya, lambang aplikasinya itu. Atau sekarang aja coba saya cek latihan TOEFL structure. Nah ini saya kirim ke WhatsApp. Nah sudah saya kirim di grup teman-teman. Nah kira-kira apa namanya, lambangnya seperti itu. Tapi untuk structure ya, kalau reading saya belum nyoba sih. Tapi kata teman saya ada karena yang ngasih tahu ini adalah teman saya juga gitu, teman ngajar di kampung Inggris. Oke, mungkin ada pertanyaan. Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada sekarang kita ke berbayar. Setahu saya tidak, Mister. Nggak berbayar, setahu saya gratis. Atau nanti teman-teman bisa coba ya, kalau misalkan berbayar ya di uninstall aja. Karena belajar nggak harus bayar teman-teman. Cari di internet itu banyak banget. Teman-teman cari kompilasi soal structure reading soal TOEFL ITP reading itu banyak banget. Atau pakai bahasa Inggris biar lebih apa namanya, biar lebih banyak hasilnya. Karena biasanya yang share bisa internasional. Kalau cuma kompilasi gitu berarti orang Indonesia nanti yang share-nya. Sumbernya cuma Indonesia seperti itu. Banyak banget sumber di internet, teman-teman. Bahkan ada soal ITS yang bocor di internet, tapi sekarang udah nggak dipakai. Ya, jadi itu dari Cina. Karena ada tulisan-tulisan Cina di daftar isinya kayak gitu. Tapi saya tahu itu soal asli ITS. Kenapa? Karena ada beberapa soal, 1-2 soal itu yang masih dipakai sampai sekarang. Karena saya masih ingat. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu adalah keenakan kalau teman-teman, maksudnya kelebihan kalau teman-teman nanti sering-sering latihan. Ada kemungkinan besar ya teman-teman akan menemukan soal yang pernah teman-teman kerjakan di waktu teman-teman tes. Karena soal ITS itu sering banget bocor. Oke, kita lanjut jenis soal terakhir ya teman-teman. Yaitu namanya transition. Apa sih transition itu? Transition itu adalah kalimat perpindahan topik atau perpindahan paragraf. Nah, paragraf 1 dan paragraf 2 itu pasti nyambung teman-teman. Nggak mungkin misalnya paragraf 1 ngomongin tentang awan misalnya. Paragraf kedua tiba-tiba ngomongin tentang makanan tiba-tiba gitu. Pasti ada sambungannya dulu. Oke, nah yang nyambungkan atau yang mata rantainya itu ada di
kalimat yang paling dekat dengan paragraf berikutnya atau paragraf sebelumnya. Oke, yaitu kalau misalnya kalimat transisi dari paragraf 1 dan paragraf kedua itu adalah kalimat terakhir paragraf 1 atau kalimat pertama paragraf 2. Ya. Nah, kenapa saya sampaikan ada kalimat transisi ini? Karena ada jenis soal reading yang teman-teman itu diminta untuk menebak atau diminta untuk menarik kesimpulan kira-kira kalau sebelumnya teks itu mau dimasukkan paragraf, paragraf itu membahas tentang apa? Atau kalau enggak gitu, kalau setelahnya paragraf itu dikasih teks lagi atau dikasih paragraf lagi, nah itu nanti paragrafnya membahas tentang apa? Seperti itu. Jadi kita suruh nebak ya. Nah, biasanya soalnya berbunyi paragraph preceding atau paragraph following. Paragraph preceding itu paragraf yang mendahului. Nah, kalau paragraph following berarti paragraf yang mengikuti atau setelahnya. Itu kira-kira membahas tentang apa. Nah, cara mengerjakannya cukup gampang, teman-teman. Ya, kalau yang ditanyakan adalah paragraf sebelumnya, teman-teman baca transisinya yaitu di kalimat pertama sendiri, di kalimat paling atas. Tapi kalau yang ditanyakan adalah paragraf setelahnya, maka teman-teman baca kalimat terakhir. Oke, contohnya soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas apa. Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf yang mendahului, kita baca kalimat pertama ya, teman-teman. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan itu membahas tentang Davy Jones. Yang dalam cerita rakyat merupakan merupakan seorang raja yang berjiwa kejam dari dasar laut seperti itu. Nah, tadi di awal tiba-tiba ada kata mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah, berarti paragraf sebelumnya ini ada mitos yang lain juga, teman-teman, mengenai lautan, ya. Tapi bukan tentang Davy Jones karena Davy Jones ini termasuk yang lain maksudnya yang lain dari paragraf sebelumnya, yang dibahas paragraf sebelumnya. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya. Sebuah cerita tradisional yang berbeda atau sebuah mitos atau cerita rakyat yang berbeda dari laut atau mengenai laut seperti itu. Kalau yang alpha sama yang bravo itu salah kenapa? Karena ada kata Davy Jones. Davy Jones itu baru dikenalkan di sini, teman-teman. Nggak mungkin paragraf sebelumnya itu sudah dibahas, sedangkan dia baru dikenalkan di sini. Seperti itu ya. Berarti alpha bravo nggak bisa. Kalau yang delta mempersiapkan perjalanan ke lautan. Nah, nanti nggak nyambung karena kalimat pertama paragraf 1 itu ada kata yang lain, mitos yang lain. Berarti sebelumnya itu juga ada mitos mengenai lautan, tapi bukan tentang Davy Jones. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman untuk jenis soal ini dari contohnya. Silakan. Kalau nggak ada, kita coba ke latihan soal. Di sini ada 2 soal, teman-teman coba dulu. Waktunya 2 menit ya berarti. 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban A, B, dan AC. Oke, kita cek. Di situ nomor 1 pertanyaannya, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, kalau yang ditanyakan yang mendahului, kita baca kalimat paling atas. Itu transisinya di situ, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, program yang lain yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan adalah Kosmos. Nah, tiba-tiba ada program yang lain yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan, namanya Kosmos tadi. Nah, berarti sebelumnya juga ada program yang lain ya, teman-teman, tapi bukan tentang Kosmos. Berarti jawaban nomor 1 yang paling tepat adalah yang alfa. Oke, sebuah serial televisi ilmiah yang berbeda. Nah, karena maksudnya program di sini adalah serial televisi, karena di situ disebutkan di kalimat berikutnya, this series broadcast on public television dealt with topics and issues from varied fields of science. Jadi serial ini yang ditayangkan di televisi umum itu membahas tentang topik-topik dan masalah-masalah dari berbagai macam bidang ilmu pengetahuan seperti itu. Oke, kemudian nomor 2, paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan membahas atau mengandung informasi tentang. Nah, kata yang ditanyakan adalah paragraf yang setelahnya, yang mengikuti, berarti yang terakhir ya. Kita baca kalimat terakhir. The principal writer and narrator of the program was Carl Sagan, a noted astronomer and Pulitzer Prize winning author. Jadi penulis dan sutradara utamanya dari program ini adalah Carl Sagan, yaitu seorang astronomer yang terkemuka gitu ya, dan penulis yang memenangkan penghargaan Pulitzer. Nah, berarti paragraf berikutnya ini membahas tentang Carl Sagan ya, teman-teman. Kita cek. Yang alfa popularitas ilmu pengetahuan nanti loncat, tidak ada sambungannya, nggak bisa. Karena karena teks itu harus kohesif dan koheren ya. Kalau yang Bravo program Kosmos sudah dibahas, sudah selesai, sekarang udah ngomong tentang penulisnya. Ya, jadi nanti maju mundur, kalau tadi bahas Kosmos, sekarang bahas Kosmos lagi. Nanti jadi maju mundur, teman-teman. Oke. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, astronomer Carl Sagan. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Ya, teman-teman. Lanjut ke nomor terakhir. Di sini ada 2 soal. Dicoba dulu. Waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 2 menit sudah habis dan ada jawaban Charlie Bravo dan Charlie Alpha dari teman-teman. Kita cek ya. Di situ nomor 3 pertanyaannya, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan paragraf yang mendahului, kita baca kalimat pertama.
Kalimat pertama berbunyi, ketika sebuah gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut, bukan di darat, sebuah gaya yang besar itu dikeluarkan di permukaan air laut, dan satu atau lebih gelombang-gelombang merusak yang besar yang dinamai dengan tsunami itu dapat terbentuk. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, tsunami di berbagai macam belahan dunia. Bukan ya, tsunami aja baru diperkenalkan di sini namanya, teman-teman. Nggak mungkin sebelumnya sudah dibahas, ya. Kalau yang Bravo ada tsunami-nya juga, Delta juga ada. Nah, yang nggak ada cuma Charlie, teman-teman. Land-based earthquakes. Ya sudah, jawabannya yang Charlie, ya. Nanti kalau diartikan ya, yang Charlie ya, gempa bumi di dasar, yang dasarnya ada di darat, maksudnya seperti itu. Atau yang pusatnya itu di darat, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 4. Yang manakah di antara ABCD berikut ini yang kemungkinan besar itu topik dari paragraf setelah atau yang mengikuti teks ini? Nah, kita baca kalimat terakhir berarti. Kalimat terakhir berbunyi, ketika sebuah tsunami itu mencapai perairan pantai yang dangkal, tsunami dapat mencapai ketinggian hingga 100 kaki atau 30 meter, atau bahkan lebih. Dan bisa menyebabkan banjir bandang atau banjir besar, dan kerusakan terhadap area-area pantai. Nah, berarti ini ngomongin tentang dampak pasca tsunami ya di daerah pantai. Kita cek. Yang alfa, penyebab-penyebab dari tsunami tadi sudah disebutkan di awal ya, yaitu tentang gempa bumi di laut, teman-teman. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, dampak kerusakan atau dampak kerusakan dari tsunami di daerah pantai. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Bravo ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, perbedaan antara tsunami dan gelombang pasang, bukan ya. Kalau yang Delta, jarak yang ditempuh oleh tsunami juga bukan. Karena yang di 100 meter tadi bukan jaraknya, teman-teman. Tapi itu adalah ketinggiannya, bukan 100 meter, maksud saya 100 kaki ya, atau 30 meter tadi adalah ketinggiannya, bukan jarak yang ditempuhnya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi terakhir kita untuk persiapan TOEFL buat teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum kita tutup. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Mister, Ya, halo, cek. bukan pertanyaan, untuk bertanya saja. Kalau TOEFL resmi, TOEFL ITP yang online resmi itu gimana cara daftarnya, Mister? Nah, nanti bisa japri saya. Kalau saya ada beberapa sumber, teman-teman. Sebenarnya ada website asli. Jadi gini, TOEFL ITS, teman-teman, itu di Indonesia itu kerjasama sama lembaga namanya IIEF. Jadi misalkan kalau saya punya lembaga mau mengadakan tes TOEFL yang asli ITS untuk ITP ya, nah itu saya harus daftarnya lewat IIEF supaya bisa disambungkan dengan ITS seperti itu. Nah, di websitenya IIEF itu ada lembaga mana aja yang menyediakan tes TOEFL online ya. Offline juga ada di situ, jadi ada online, ada offline. Kemudian tanggal berapa aja, kursi yang kosong di tanggal berapa aja, itu ada di websitenya seperti itu. Dan teman-teman, saran saya kalau tes TOEFL ITP yang asli ITS itu jangan mendadak karena pasti rebutan, teman-teman. Jadi jauh-jauh hari, misalkan teman-teman mau daftar untuk tanggal sekian, kalau bisa itu 1 bulan sebelumnya atau minimal 2 minggu sebelumnya lah. Tapi kadang itu pun juga udah full, teman-teman. Makanya rebutan, terutama udah mepet waktu-waktu LPDP atau beasiswa-beasiswa seperti itu biasanya rebutan. Nah, nanti boleh japri saya, misalnya nanti saya kasih link. Ada banyak. Bahkan saya sarankan nanti tempat yang penjagaannya itu paling aman. Menurut saya, selama saya joki, paling aman itu di tempat itu. Karena yang jaga itu ramah. Nggak curigaan sama orang, seperti itu. Oke, terima kasih, Ya? Mister. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, thank you so much for this past month, guys. And I hope what I have given to you will be a stepping stone for your success in the future. Okay, amin.
And thank you so much. And I'm sorry if I have many mistakes. And I'll see you again when I see you. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good luck, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, guys. Thank Okay, you, see sir. you next time. Tapi besok nggak ada lagi ya, Sir? Yap, besok untuk tes ya. Besok nunggu informasi dari di Tes. grup untuk ya untuk tes dari lembaga. Oke. Oke, see you.